Hai, Emandi. Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Setiawan di channel Andi Setiawan pastinya ya. Dan by the way guys, sebelumnya aku ingin ucapin dulu kepada kalian selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankannya gitu ya. Dan karena hari ini di bulan Ramadan juga ya, di suasana Ramadan juga. Dan pada segmen kali ini aku akan adain lagi segmen edisi Ramadan. By the way, udah lama juga ya aku udah nggak bikin edisi Ramadan gitu ya. Ya terakhir kali aku bikin edisi Ramadan itu ya bulan lalu gitu, Ramadan tahun lalu gitu. Ya karena memang sesuai dengan segmennya juga ya, edisi Ramadan yang pastinya akan hadir di setiap bulan Ramadan aja. Dan untuk edisi Ramadan bulan lalu aku ada bikin beberapa video juga, kalau nggak salah ada 7 video. Kalian bisa cek nanti di playlist edisi Ramadan karena di situ ada beberapa video juga. Aku udah ngebahas juga beberapa konten seputar Ramadan. Kalian bisa langsung cek aja video-videonya. Dan pada tahun ini, tepatnya di bulan Ramadan kali ini, aku akan bikin lagi segmen edisi Ramadan. Yang pastinya aku akan ngebahas hal-hal yang baru, hal-hal yang belum pernah aku ngebahas sebelumnya di edisi Ramadan tahun lalu. Aku akan ngebahas di edisi Ramadan kali ini. Dan juga aku akan usahakan upload lebih sering lagi dibandingkan tahun lalu gitu ya. Kalau misalnya Ramadan tahun lalu itu cuman 7 video, aku akan lebih sering upload lagi di edisi Ramadan kali ini gitu guys. Dan yang pastinya bagi kalian yang penikmat konten-konten di channel ini gitu ya, kalian bisa support channel ini dengan cara subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya apabila kalian ingin mengetahui nih notifikasi pada saat video terbaru diupload di channel ini guys. Karena yang pastinya bagi kalian yang subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya juga, itu tidak akan sia-sia ya guys. Saya akan pastikan kalian akan mendapatkan hal-hal baru yang pastinya akan sangat bermanfaat buat kalian guys. Dan ngomong-ngomong soal puasa ya, biasanya puasa itu kerap kali dengan makanan-makanan yang manis kan ya. Apabila kalian tuh keluar cari bukaan gitu misalnya di sore-sore pada saat beberapa jam sebelum berbuka, itu pasti banyak penjual-penjual di jalan-jalan gitu yang menjual makanan ataupun minuman yang manis-manis gitu. Karena memang puasa dan juga makanan manis itu kayak sangat berhubungan gitu ya guys. Tapi tahukah kalian, sebenarnya di dalam medis pun memang orang-orang yang berpuasa cukup dianjurkan untuk berbuka dengan makanan ataupun minuman manis. Nah, apa alasannya ya? Nah, pada saat kita berpuasa, tubuh kita itu meskipun tidak mendapatkan makanan seharian penuh, ya kisaran lebih dari 10 jam lah tidak mendapatkan asupan makanan ataupun minuman, kita itu pasti akan tetap melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari gitu guys. Baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung kan. Secara langsung contohnya apabila kita melakukan pekerjaan sehari-hari gitu. Misalnya kalian pekerjaannya itu kantoran, kalian masih tetap harus berangkat kerja ke kantor kan ya. Dan juga bagi kalian yang pekerjaannya petani ataupun nelayan gitu ya, kalian tetap harus melakukan aktivitas-aktivitas itu ya, yang berat-berat seperti itu gitu. Dan itu juga contoh dari pekerjaan-pekerjaan ya bisa dibilang pekerjaan secara langsung gitu ya. Ada juga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh tubuh kita yang tidak kita sadari, seperti misalnya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh organ-organ kita guys, seperti misalnya paru-paru, dia juga tetap harus bekerja untuk kita supaya bisa bernapas, dan juga ginjal, dia juga harus tetap bekerja untuk menyaring darah-darah kita, dan juga pencernaan-pencernaan kita, yang dimana dia juga harus bekerja untuk mencerna makanan-makanan yang masuk sebelumnya gitu. Serta juga organ-organ yang lainnya juga, itu juga tetap harus bekerja meskipun seharian penuh kita tidak mendapatkan nutrisi sama sekali akibat dari kita berpuasa gitu guys. Nah, semua dari aktivitas-aktivitas itu membutuhkan energi, yang biasanya energi yang kita dapetin itu dihasilkan oleh nutrisi-nutrisi ataupun makanan dan juga minuman yang masuk di dalam tubuh kita guys. Dan biasanya setiap makanan yang masuk di dalam tubuh kita itu akan dipecahkan oleh tubuh menjadi gula, atau bahasa medisnya itu glukosa, yang nantinya glukosa ini akan dipakai oleh tubuh untuk dijadikan energi supaya tubuh kita itu bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan sehari-hari guys. Jadi pada saat kita berpuasa, kita dituntut untuk tidak makan dan juga minum seharian penuh kan ya. Ya bisa dibilang lebih dari 10 jam gitu. Sedangkan kita tetap melakukan aktivitas-aktivitas kita sehari-hari. Karena hal itu otomatis kadar gula di dalam tubuh kita itu juga akan berkurang secara drastis karena memang dipakai terus nih oleh tubuh kita tanpa ada pengganti lain yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Nah, dikarenakan faktor dari kadar gula dalam tubuh kita itu yang akan cukup rendah selama seharian penuh dalam berpuasa, makanya dari itu nih di dalam medis pun kita dianjurkan berbuka dengan makanan ataupun minuman yang manis-manis guys, supaya tubuh kita itu mendapatkan kadar gula yang cukup untuk menggantikan gula-gula darah yang dipakai oleh tubuh selama seharian penuh gitu. Dan walaupun begitu ya, meskipun makanan manis itu baik bagi tubuh kita, terutama pada saat kita berbuka puasa, bukan berarti kita
cuman makan makanan yang manis-manis doang nih. Kalian juga harus memperhatikan juga makanan-makanan dengan nutrisi-nutrisi lainnya, seperti misalnya kadar vitamin juga yang tinggi, protein juga yang tinggi, dan juga kandungan-kandungan yang lainnya gitu. Karena memang selain gula ya, nutrisi-nutrisi yang lain seperti misalnya vitamin dan juga protein serta serat itu juga sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk faktor pendukung dalam perkembangan organ serta menggantikan sel-sel yang rusak selama kita melakukan aktivitas sehari-hari gitu. Jadi bukan hanya gula ya yang harus kita perhatikan, meskipun kadar gula dalam tubuh itu juga sangat penting digantikan selama kita berbuka gitu. Dan sebenarnya juga ada alasan lain yang cukup penting kenapa kita itu disarankan untuk mengonsumsi makanan yang manis-manis gitu pada saat kita berbuka ya. Itu dikarenakan makanan-makanan yang manis itu lebih cepat diserap oleh tubuh kita dibandingkan makanan-makanan lainnya gitu. Karena memang dibandingkan serat, protein, dan juga vitamin, makanan-makanan manis itu lebih cepat diserap oleh tubuh kita untuk menggantikan kadar gula darah yang hilang pada saat kita melakukan aktivitas sehari-hari selama berpuasa. Maka dari itu nih, kenapa alasan di dalam medis kita dianjurkan berbuka puasa dengan makanan ataupun minuman yang manis-manis guys. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Aku harap video kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalian bisa komen di bawah seputar video ini, ataupun apabila kalian mempunyai ide-ide untuk video ke depan, kalian bisa langsung komen juga di bawah gitu guys. Dan sekali lagi aku ucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankannya. Dan seperti biasa guys, jangan lupa like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian nggak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh informasi yang ada di video kali ini. Subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya guys. Karena memang selama Ramadan aku akan lebih sering upload nih. Mungkin bisa jadi setiap hari upload mungkin, atau 2 hari sekali, atau paling lama 3 hari sekali lah. Pasti ada video baru di channel ini seputar segmen edisi Ramadan guys. Jadi nggak ada salahnya nih buat kalian subscribe channel ini, oke? Dan juga follow aku juga di Instagram @anisetiawan, karena aku juga cukup sering men-share beberapa informasi di sana juga guys. And see you di next video guys. Bye bye.